Untuk pelajaran pertama, sudah siap? Ya, kemarin kita belajar tentang ungkapan ya. Sekarang kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Ya, kalimat ajakan yaitu kalimat yang isinya untuk mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya disertai dengan kata ayo atau mari. Ingat, kalimat ajakan harus diucapkan dengan sopan. Contoh kalimat ajakan, di buku kalian banyak sekali ya contoh-contoh percakapan yang menampilkan kalimat ajakan. Kalian bisa membacanya di rumah. Nah, di sini Bunda kasih contoh kalimat ajakan yang sederhana. Made ingin mengajak Tony bermain sepeda, tetapi Tony mau bermain layang-layang. Perhatikan percakapan Made dan Tony berikut. Nah, yang naik sepeda itu adalah Made, yang memegang layangan adalah Tony. Made berkata, "Ayo kita bermain sepeda, Ton." Tony menjawab, "Aku mau bermain layang-layang, Made." Lalu Tony menawarkan kepada Made, "Ayo bermain layang-layang denganku." Dan Made menerima tawaran Tony. "Terima kasih sudah mengajakku." Itu adalah contoh kalimat ajakan yang sopan. Ketika kita mengajak orang lain, namun orang lain itu menolak ajakan kita tidak boleh marah. Kita harus menghargai orang tersebut. Nah, selanjutnya kalian boleh membaca di buku kalian tentang contoh-contoh yang lain. Banyak sekali contoh percakapan-percakapan di buku yang berisikan tentang kalimat ajakan. Ingat, ketika kita mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu, kita harus melakukannya dengan sopan. Hai anak-anakku, masih semangat semua untuk belajar? Yuk, kita akan lanjutkan. Berikutnya kita mau mengenal gerak keseharian dan gerak alam dalam tarian. Kalau kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari, kalian akan melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap hari itu bisa menjadi suatu gerak yang disebut dengan gerakan keseharian. Ada gerakan menggunakan kepala, ada gerakan menggunakan tangan ataupun kaki. Gerakan sehari-hari tersebut dapat ditiru menjadi tarian. Nah, selanjutnya kita mau melihat contoh gerakan kepala. Contoh gerakan kepala antara lain menengok ke arah kanan, menengok ke arah kiri, ya. Ada juga contoh-contoh lain, mungkin kalian bisa menyebutkan seperti menggeleng, mengangguk, dan sebagainya. Berikutnya adalah contoh gerakan tangan. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan menggunakan tangan kita. Contohnya, gerakan bermain layangan. Tentu tangan kita arahkan ke atas seperti kita sedang menarik benang layang-layang. Berikutnya, gerakan memetik bunga. Jadi, tangan kita seperti sedang memetik bunga. Lalu ada contoh lain, gerakan menyapu lantai atau menyapu halaman. Kita lakukan seolah-olah kita seperti sedang menyapu lantai. Ada contoh gerakan tangan lainnya yang Bunda tidak gambarkan di sini. Mungkin kalian bisa menyebutkan. Ya, contohnya gerakan mengelap kaca dan gerakan yang lainnya. Lalu ada contoh lagi gerakan kaki. Setiap hari kalian menggunakan kaki kalian untuk
berjalan. Jadi ada gerakan berjalan. Selain gerakan berjalan, ada pula gerakan berlari. Kita bisa mencontohkan tarian dari gerakan seseorang yang sedang berlari. Lalu, contoh berikutnya adalah gerakan melompat. Dalam tarian, ada gerakan melompat yang menirukan orang yang sedang melompat. Kalau tadi kita sudah belajar tentang gerak keseharian, ada juga yang disebut dengan gerak alam. Kita dapat menirukan gerakan alam dalam menari. Contoh gerakan meniru gerakan alam antara lain: 1. Gerakan meniru tiupan angin. Berikutnya, gerakan meniru air mengalir. Yang ketiga, gerakan meniru ombak di pantai. Di bawah ini adalah gambar contoh-contoh gerakan alam. Yang pertama tadi, gerakan meniru tiupan angin. Jadi tangan kita melambai, menirukan seperti daun yang ditiup oleh angin. Lalu gerak meniru air mengalir. Jadi badan kita gerakkan seperti kita sedang menirukan air yang sedang mengalir. Lalu tadi ada gerak meniru ombak pantai. Jadi biasanya ini dilakukan secara berkelompok dan masing-masing anak secara bergantian akan melambaikan tangannya seperti sedang menirukan ombak yang menggulung di tepi pantai. Nah, anak-anakku, kita sudah belajar hari ini mengenai gerak keseharian dan gerak alam dalam tarian. Jadi kalian sudah mengenal contoh-contoh gerak keseharian dan gerak alam yang kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Gerak tersebut dapat kita contoh dan kita gunakan menjadi sebuah tarian. Nah, tugas kalian adalah menari menirukan gerakan menanam jagung diiringi musik lagu menanam jagung. Nah, Bunda memberikan kesempatan kepada kalian untuk berkreasi menciptakan gerakan mencontoh mengikuti gerakan Pak Tani yang sedang menanam jagung. Kalian tahu lagunya kan? Ayo kawan kita bersama. Nah, ayo kawan, kalian bisa gerakkan tangan kalian seperti mengajak orang lain. Dan seterusnya ya. Jadi gerakan-gerakan yang kalian lakukan ikuti isi lagunya ya. Nanti kalian buat rangkai menjadi sebuah tarian. Lalu nanti kalian akan praktek. Nanti mama kalian videokan dan kirimkan ke Bunda ya. Pasti bisa semuanya. Semangat ya. Berlatih di rumah dan nanti kirimkan hasilnya kepada Bunda. Anak-anakku sekalian, kemarin Bunda sudah memperhatikan dan melihat hasil kerja kalian yang kalian kumpulkan. Dan Bunda melihat kalian sudah mulai bisa untuk menentukan nilai 4, ratusan, puluhan, dan satuan. Namun ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu cara membaca bilangan ratusan. Membaca bilangan harus dilakukan dengan benar, ya. Nah, berikut caranya. Membaca bilangan ratusan itu dimulai dari ratusan, baru puluhan, dan satuan. Ingat, nilai terkecil adalah satuan, baru puluhan, dan ratusan. Namun, cara membacanya dimulai dari ratusan, puluhan, baru satuan.
Contohnya, 367 dibaca 367. Berbentuk dari 300 tambah 60 tambah 7, sama 367. Nilai tempatnya 3 menempati nilai tempat 300-an, 60-an, dan 7-an. Jika kalian menemukan angka 0 pada bilangan ratusan, maka angka tersebut tidak bisa dibaca. Contohnya, 200 dibaca 200, bukan 200. Lalu 302 dibaca 302, bukan 302 atau 302. Contoh lainnya, 540 dibaca 540, bukan 540 atau 540. Sudah tahu caranya? Mulai hari ini dan seterusnya harus membaca bilangan dengan benar ya. Sekarang, jika kalian membaca bilangan dan melumpuhkan angka belasan, caranya bagaimana? Seperti ini contohnya. 411 dibaca 411, bukan 411. Karena waktu kita berhitung 1 sampai 100, setelah 10 kalian baca berapa? 11, bukan? Nah, demikian pula kalau digabungkan dengan nilai ratus, bacanya sama ya. 511. Lalu bawahnya 517 dibaca 517, bukan 517. Nah, ini latihan. Coba kalian yang menyebutkan. Bisa ya? 671. Nomor 2, 892. Nomor 3, 405. Nomor 4, 204. Nomor 5, 310. 6, 950. 7, 213. 8, 911. 9. Ayo, kalau ada 0 di depan bagaimana? Tadi ingat, tidak dibaca 0-nya. Jadi langsung kita baca 17. Nomor 10 sama ya, 0-nya tidak bisa dibaca. 68. Nah, sekarang kita akan membandingkan dua bilangan ratusan dengan menggunakan kata lebih dari, kurang dari, sama dengan. Coba kalian lihat. Yang paling atas ada dua bilangan ratusan. Yang sebelah kiri 549 dibandingkan dengan 749. Manakah yang lebih kecil? Kalau kecil berarti kurang dari. Kalau yang lebih besar berarti lebih dari. Kalau sama berarti sama dengan ya. Oke, kita lihat dulu contohnya ya. Sama.
549 dibandingkan dengan 749. Caranya lihat dulu ratusannya. 500-an dengan 700-an mana yang lebih besar dan lebih kecil? 500-an lebih kecil. Maka 549 itu kurang dari 749. Jadi lihat yang depan ya. Kalau depannya lebih sedikit berarti kurang dari. Kalau depannya lebih banyak berarti lebih dari. Kalau bilangannya sama berarti sama ya. Yang kedua, 572 dibandingkan 539. Lihat di ratus angkanya sama. Berarti yang kita bandingkan puluhannya. 70 dengan 30. 70 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, berarti 572 lebih dari 539. Yang di bawahnya lagi 549 dengan 546. Ratusannya sama 500, puluhannya sama 40. Berarti yang kita bandingkan adalah satuannya 9 dengan 6. 9 lebih besar dari 6, berarti 549 lebih dari 546. Begitu ya. Terakhir contohnya 607 dengan 607. Tentu kalian langsung bisa menjawab sama ya, berarti kita kasih perbandingan sama dengan 607 sama dengan 607. Nah, kalau itu tadi menggunakan kurang dari, lebih dari, dan sama dengan, sekarang menggunakan simbol. Lebih dari simbolnya seperti ini ya Nana. Arah lancipnya ke sebelah kanan. Kurang dari seperti ini ya, lancipnya ke arah kiri, sama dengan tanda garis 2 atas bawah itu sama dengan. Jadi kita sudah tahu tadi 549 kurang dari 749, berarti arah lancipnya ke kurang dari ya, yang lebih sedikit. Ingat, arah lancip selalu ke bilangan yang lebih sedikit. Contohnya yang bawahnya 572 lebih dari 539 ya. Perhatikan 539 tadi lebih sedikit kan, berarti lancipnya ke arah yang lebih sedikit. 549 lebih dari 546, tandanya seperti itu ya, sama dengan yang atas. Lalu 607 dengan 607, tandanya sama dengan garis 2 atas. Nah, kalian tentunya sudah bisa membandingkan bilangan ratusan, lalu juga membaca bilangan dengan cara yang benar. Kalian latih di rumah ya, supaya semakin hebat dan semakin mengerti, bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Hai, masih semangat? Kita lanjutkan materi kita kali ini ya. Kita akan belajar mengenai pengamalan sila-sila Pancasila dengan teman bermain. Masih ingat kan simbol-simbol Pancasila? Yang pertama ada bintang, itu di sila pertama. Kedua ada rantai emas di sila kedua. Dan ada pohon beringin untuk sila ketiga. Pala banteng untuk sila keempat. Padi dan kapas untuk sila kelima. Bunda sudah menerima setiap tugas kalian kemarin. Semuanya bagus menyebutkan dengan benar. Terima kasih karena telah bekerja sama mengerjakan dengan baik. Kali ini
kita akan belajar tentang pengamalan sila-sila Pancasila di tempat bermain. Kita ingat dulu ya, untuk sila-sila Pancasila sendiri, supaya lebih mudah memilahkannya, kita akan mengingat apa hubungan sila Pancasila dengan hidup kita sehari-hari. Sila pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama, di mana kita dapat melaksanakan kegiatan agama, kegiatan ibadah kita. Nah, di sila pertama ini kita selalu berhubungan dengan apa yang kita lakukan dengan Tuhan. Ya, seperti gambar-gambar berikut, contohnya beribadah di tempat ibadah masing-masing. Di situ ada agama Islam, ada agama Kristen dan Katolik, ada agama Hindu, dan juga ada agama Buddha. Semua beribadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Sila kedua Pancasila berhubungan dengan sikap kita peduli terhadap sesama kita. Contohnya, ketika kita melihat teman yang terjatuh saat bermain, kita harus menolong mereka. Menolongnya jangan cuma menolong aja, tolonglah dengan maksimal sesuai yang kita bisa. Di sini contohnya ada teman yang jatuh dari sepeda. Kita menolongnya dan membantu mengobatinya. Membantu orang tua juga merupakan contoh sikap kita yang dapat kita masukkan untuk sila kedua. Di situ kita peduli dengan sesama kita, orang tua kita juga termasuk sesama kita kan? Sila ketiga Pancasila mengingatkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun kita berbeda-beda. Nah, contohnya ketika kita bermain, tidak membedakan teman kita yang laki atau perempuan, kita harus tetap bermain bersama. Permainan apa aja, meskipun teman kita dari berbagai suku, kita harus tetap bermain bersama ya. Sila keempat Pancasila mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Ketika kita mau bermain, kita harus berdiskusi dulu supaya kita dapat bermain bersama dan tidak bertengkar. Musyawarah dapat dilakukan di mana aja, di rumah, di tempat bermain, di lingkungan masyarakat, dan di sekolah. Musyawarah dapat dilakukan juga. Sila kelima menunjukkan bahwa setiap orang harus diperhatikan dengan adil. Ingat, memperhatikan orang lain atau sesama kita atau teman kita harus dengan adil, tidak membeda-bedakan. Jadi, apapun yang kita lakukan harus dilakukan dengan adil, seperti membagi makanan, membagi alat-alat bermain, semua harus dilakukan dengan adil. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang contoh pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Yang pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Yang kedua, memberikan kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Contohnya nih, nah kita lihat gambarnya ya. Di situ ada Deli, ada Lani, Nina, dan Mary. Mereka sedang bermain boneka bersama. Ketika asik bermain, Deli tiba-tiba bilang, "Teman-teman, hari sudah sore. Ayo kita pulang." Lalu Nina menjawab, "Iya, sebentar lagi waktunya beribadah." Dan Mary bilang, "Ayo teman-teman, kita rapikan dulu mainannya bersama-sama." Ini adalah contoh pengamalan untuk sila pertama Pancasila. Ketika mereka sedang bermain, mereka tidak lupa untuk beribadah dan teman yang lain menghormati mereka yang ingin beribadah. Selanjutnya, untuk sila kedua Pancasila. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain adalah membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Yang kedua, menolong teman yang terjatuh ketika bermain. Nah, contohnya nih, Deli, Nina, dan Lani bersama teman-temannya sedang bermain. Tiba-tiba Deli terjatuh. Yang dilakukan oleh teman-temannya adalah membantu Deli yang
terjatuh. Mereka menolong Deli. Itu merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi, ketika kalian sedang bermain dengan Koko atau Titi atau Cece atau Meme atau teman-teman yang lain, ketika ada teman yang mengalami kesulitan ketika bermain dan ada teman yang terjatuh ketika bermain, kalian harus menolongnya dengan senang hati. Bisa kan ya anak-anak Bunda? Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Apa aja ya? Tadi kita ingat sila ketiga Pancasila adalah bahwa kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh membeda-bedakan, harus tetap bersatu. Contohnya yaitu bermain dengan teman dari berbagai suku. Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Yang ketiga, mau menerima kekurangan teman. Yang keempat, berteman dengan tidak membeda-bedakan. Nah, contohnya di sini lihat, teman-teman sedang bermain, mereka menjaga kekompakan saat bermain. Tidak ada yang tidak kompak, mereka bermain dengan tertib. Selanjutnya, mempelajari tarian daerah itu juga merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Di sini ada Nina, ada Lani, ada Mary yang sedang menarikan tarian kupu-kupu. Tarian kupu-kupu merupakan tarian tradisional Indonesia ya, dari daerah Jawa Barat. Oke, kita lanjut ya. Belum capek kan? Contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain adalah yang pertama, berdiskusi terlebih dahulu sebelum bermain. Ingat, segala sesuatu harus diselesaikan dengan musyawarah. Yang kedua, mendengarkan ketika teman sedang mengutarakan pendapatnya. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, apalagi ketika teman sedang mengutarakan pendapat ya. Dan menerima keputusan bersama. Karena telah dilaksanakan secara bermusyawarah, kita harus belajar menerima keputusan secara lapang dada. Karena keputusan telah diputuskan dengan musyawarah. Selanjutnya, sila keberapa? Oke, sila kelima Pancasila. Pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain adalah yang pertama, ada berbagi makanan dengan adil. Siapa yang sering berbagi makanan dengan teman? Ayo. Yang kedua, berlaku adil terhadap semua teman. Ingat, tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus berlaku adil terhadap semua teman dan terhadap semua orang. Nah, contohnya di sini ketika makan bersama, ketika membawa bekal, kita harus menawarkan kepada teman, apakah mau memakan bekal yang kita bawa. Berbagi itu merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Oke, anak-anak Bunda, sekian pelajaran tematik kita kali ini. Semuanya tetap semangat belajar, tetap rajin belajar. Ingat, ketika kalian belajar, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat pagi, Namo Buddhaya.